Nah, selanjutnya yaitu apa nih soft skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, ini di form banyak sekali teman-teman yang bertanya, salah satunya adalah pertanyaan ini, soft skill atau hal apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, di sini saya merincinya menjadi 5 soft skill. Adapun skill yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan adalah yang pertama, jelas skill tentang ilmu perpustakaan. Sebab kalau kita pengen jadi konsultan, kita pengen menjadi orang yang memberikan saran, memberikan wawasan, memberikan opini, tentunya wawasan kita terhadap bidang yang akan kita konsultasikan tersebut sudah kita kuasai terlebih dahulu. Itulah kenapa pentingnya kemudian kita perlu untuk mendalami dan juga mempelajari dengan lebih intens tentang ilmu perpustakaan. Nah, itulah kenapa juga pada acara sharing pustaka tunggal sesi keempat ini sebetulnya sasaran peserta yang ingin kita tuju adalah teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan. Namun kalau misalkan ada teman-teman pustakawan yang pengen juga berbagi pengalaman dan juga sharing dengan kita pada malam hari ini pun juga nggak masalah. Justru malah keilmuan yang akan kita bahas di sini tuh nanti malah lebih mendalam dan di luar dari grup-grup pustakawan pada umumnya. Terus skill yang kedua itu ada yang namanya skill komunikasi. Jelas, yang namanya seorang konsultan itu kan seorang yang memberikan pandangan, memberikan opini. Jelas, dalam kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, solusi yang kita tawarkan, nah tentunya kita perlu yang namanya skill komunikasi, skill untuk menyampaikan apa sih yang kita pikirkan, kemudian solusi apa yang kita tawarkan, kemudian bagaimana kita menyampaikan bahwa oh Pak atau Bu di perpustakaan Bapak dan Ibu itu kendalanya seperti ini seperti ini. Nah itu kan butuh yang namanya skill komunikasi. Nah yang ketiga ini salah satu skill yang paling saya sukai yaitu skill analisis. Ya ini di mana konsultan itu kan biasanya dihubungi oleh kliennya, dalam hal ini adalah pustakawan ataupun perpustakaan, karena si perpustakaan itu mengalami selanjutnya skill yang keempat yaitu soft skill problem solving. Jadi, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang yang menjadi tempat curhatnya pustakawan, maka tentu kita harus bisa memberikan sebuah solusi yang tepat, sebuah solusi yang itu menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan pustakawan. Nah, itulah kenapa kemudian kita perlu untuk memiliki yang namanya soft skill problem solving. Nah, bagi teman-teman, terutama yang teman-teman mahasiswa ya, ini saya memberikan saran kepada teman-teman kalau misalkan teman-teman itu pengen problem solving, maka sering-seringlah mengikuti yang namanya kegiatan mahasiswa. Di dalam kegiatan mahasiswa kan biasanya nanti teman-teman akan banyak mengalami dinamika sosial, dinamika kelompok, interaksi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, dari itu nanti biasanya nanti akan muncul banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa. Nah, dari situ nanti teman-teman sikapnya atau pemikirannya akan digembleng bagaimana caranya agar teman-teman ini bisa menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa menjatuhkan pihak yang lain atau teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Jadi sangat tepat sekali apabila teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Informasi Indonesia ini kemudian menjadi sebuah wadah untuk menyiapkan diri teman-teman untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, yang kelima yaitu skill eksekusi. Nah, untuk skill ini sebetulnya adalah sebuah skill tambahan yang mana konsultan itu sebetulnya tugasnya cukup memberikan arahan, cukup memberikan pandangan dan juga pendampingan. Enggak harus sampai ke level eksekusi. Nah,
Cuman kalau misalkan teman-teman ini sebagai seorang konsultan itu kemudian bisa menghandle skill eksekusi ini tadi, maka teman istilahnya jago untuk membuat konsep, jago untuk menyampaikan konsep tersebut, juga jago untuk mengeksekusi konsep tersebut. Nah, tentunya ini menjadi sebuah strength atau sebuah kekuatan yang sangat sulit untuk dipungkiri, terutama bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu dimanakah peluang konsultan perpustakaan? Kita kan sudah bicara soal soft skill-nya seorang konsultan perpustakaan itu seperti apa, kemudian konsultan perpustakaan sendiri itu seperti apa. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah peluang menjadi seorang konsultan perpustakaan. Nah, peluang seorang konsultan perpustakaan yang pertama yaitu kenapa peluangnya masih banyak? Karena yang pertama pesaingnya masih sedikit. Jadi kan saya sudah mencoba meriset, sudah mencoba mencari di Google, sosial media, saya mencoba mencari-cari konsultan perpustakaan. Kata kunci yang saya gunakan adalah itu dan hasilnya masih sangat sedikit. Dan kalaupun toh muncul, kebanyakan konsultan perpustakaan di sini sifatnya dia hanya jasa pengolahan atau jasa instalasi atau jasa pemasangan SLIM ataupun jasa desain ruangan yang notabene-nya itu hanya menyentuh dari sisi fisiknya saja. Nah, sedangkan konsultan perpustakaan yang ingin kita bangun di sini adalah konsultan yang benar-benar konsultan, dalam artian konsultan ini adalah dia orang yang membangun perpustakaan itu dari sisi sistemnya atau dari sisi intangible-nya, sesuatu yang tidak bisa terlihat dari perpustakaan, tapi itu ada gitu loh. Misal dari uh, seperti program literasinya, ataupun mungkin minatnya, atau mungkin manajemen perpustakaannya. Nah, itu kan sesuatu yang nggak terlihat ya. Beda dengan furniture yang notabene-nya dia bisa dilihat dan kita sentuh. Tapi kan kalau manajemen perpustakaan, sistemnya itu kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu. Terus yang kedua, peluang menjadi seorang konsultan perpustakaan itu belum ada perusahaan konsultan perpustakaan yang sudah terkenal. Maksud saya adalah begini, misal contoh, kalau teman-teman pengen mencari ojek online, maka referensinya adalah kalau nggak Gojek ya Grab. Nah, itu kan salah satu apa ya contoh perusahaan di bidang transportasi yang dia sudah namanya sudah gede. Nah, kalau ada yang gede seperti itu kan biasanya yang kecil-kecil kayak misal Maxim atau misal mungkin Inver atau mungkin di Jogja itu juga ada apa itu juga basicnya hampir sama, yaitu aplikasi transaksi juga. Nah, dari situ nanti kan aplikasi-aplikasi lainnya nanti kan akan mengikuti. Nah, di bidang konsultan perpustakaan ini saya kira dari sepengetahuan saya itu eh, sebuah perusahaan yang sudah gede yang dia spesifik di bidang perpustakaan itu masih belum ada gitu. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar untuk teman-teman jika mungkin nantinya tertarik untuk menekuni bidang konsultan perpustakaan. Yang ketiga yaitu jelas adanya kegiatan akreditasi perpustakaan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa akreditasi ini setiap tahun itu nanti dia pasti akan selalu ada. Dia pasti akan membutuhkan seorang konsultan, yang mana konsultan ini nanti perannya adalah untuk mendampingi perpustakaan tersebut itu kemudian nah, lomba perpustakaan. Kemudian yang kelima mendukung literasi. Nah, kan di perpustakaan sekolah mungkin sudah familiar ya dengan yang namanya gerakan literasi. Gerakan ini kan sangat relate dengan apa itu bidang konsultan perpustakaan, sebab dalam penerapannya gerakan sekolah ini butuh waktu, butuh pendampingan, butuh pembimbingan,
butuh konsultasi bagaimana cara menjalankan gerakan literasi sekolah tadi. Kemudian yang keenam yaitu banyak komunitas yang bisa dijadikan SDM konsultan. Nah, seperti yang dari awal sering saya singgung bahwa teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan, teman-teman HMPI ini salah satu wadah ya yang sangat terbuka lebar agar mungkin ada pihak atau perusahaan yang mau bekerja sama dengan teman-teman di HMPI yang nantinya akan memberikan peluang kepada teman-teman untuk bisa mengembangkan soft skill-nya teman-teman untuk menjadi seorang konsultan perpustakaan. Dan yang ketujuh yaitu bayangkan ya, misal di desa kita ada 3 sekolah saja, ada sekolah SD, SMP, SMA, yang dulu mungkin menjadi sekolah kita. Kalau misalkan kemudian perpustakaan di sekolah kita kembangkan, berapa banyak nanti perpustakaan yang kualitasnya akan naik, kemudian gerakan literasi juga akan naik, pelayanannya juga akan semakin bagus dengan adanya pendampingan dari teman-teman konsultan perpustakaan.